Ibu izin record. Ya, silakan Ibu Isnun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Rimawati SIP, yang terhormat Ibu Dr. Asbin SPD MPD, yang terhormat Ibu Wiwik Indriani SKM, dan yang terhormat Bapak Evaluator Pak Hasan SE. Sebelum mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama. Nama saya Isnun Aywardani, jabatan nutrisionis terampil di Puskesmas Totikum. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu penyuluhan pemberian makanan pendamping ASI di Kecamatan Totikum. Latar belakang kondisi saat ini. Bu Isnun langsung ke kegiatan saja. Langsung ke kegiatan. Ya. Di sini ada 9 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapannya itu menyiapkan bahan konsultasi di mana outputnya tersedia materi yang akan dikonsultasikan. Adapun nilai dasar ASN berakhlaknya yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Bangkep nomor 1 yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Terus yang kedua, tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor. Adapun nilai dasar ASN berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ketiga, meminta arahan dan persetujuan mentor. Output adanya saran dan persetujuan dari mentor. Adapun nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan data balita dengan status gizi kurang, di mana tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan koordinasi dengan sesama staf petugas gizi di Puskesmas Totikum. Adapun outputnya yaitu terlaksananya koordinasi sesama staf gizi, nilai dasar ASN berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, mencari data balita gizi kurang di Kecamatan Totikum. Adapun outputnya yaitu tersedianya data balita status gizi kurang. Adapun nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, adaptif, kompeten. Yang ketiga, menyusun data balita gizi kurang. Adapun outputnya itu adanya data balita gizi kurang, di mana nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda Bangkep yaitu nomor 2, di mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Yang ketiga, pembuatan media penyuluhan, di mana tahapan kegiatan ini yang pertama mencari bahan atau materi pembuatan leaflet dan lembar balik. Outputnya adanya materi penyuluhan. Nilai dasar ASN berakhlaknya akuntabel, adaptif, kompeten. Yang kedua, menyusun bahan atau materi leaflet dan lembar balik. Tersedianya bahan dan materi leaflet dan lembar balik. Adapun nilai dasar ASN-nya itu kompeten dan adaptif. Yang ketiga, membuat leaflet dan lembar balik. Adapun outputnya yaitu leaflet dan lembar balik. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi Bangkep nomor 2 dan akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Yang keempat, membuat buku kandungan gizi bahan makanan lokal. Tahap kegiatan, mengumpulkan beberapa kandungan gizi bahan makanan lokal. Outputnya tersedianya kandungan gizi bahan makanan lokal, nilai dasar ASN-nya yaitu kompeten dan adaptif. Yang kedua, mengelompokkan bahan makanan mulai dari karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Outputnya yaitu tersusunnya bahan makanan menurut jenisnya. Adapun nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Yang ketiga, membuat buku saku kandungan gizi bahan makanan lokal. Adanya buku saku kandungan gizi bahan makanan lokal, terus nilai dasar ASN berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda nomor 2. Terus kegiatan ini akan memperkuat nilai organisasi atau nilai berakhlak. Kelima, membuat buku resep makanan pendamping ASI. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan beberapa resep MPASI, outputnya tersedianya resep MPASI, nilai dasar ASN-nya yaitu kompeten dan adaptif. Kedua, mengelompokkan resep yang didapat sesuai dengan umur balita, outputnya tersusunnya menu resep sesuai umur balita. Nilai dasar ASN berakhlak, akuntabel, adaptif, kompeten. Yang ketiga, membuat buku saku resep MPASI. Adapun outputnya itu buku saku resep MPASI. Kemudian nilai dasar ASN berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kontribusi kegiatan ini terhadap misi Pemda nomor 2 dan akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak.
Kegiatan keenam yaitu melakukan penyuluhan pada ibu balita, di mana tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kadar posyandu. Adapun outputnya itu terlaksananya koordinasi dengan perangkat desa dan kadar posyandu. Nilai dasar ASN-nya itu kompeten adaptif dan kolaboratif, harmonis. Yang kedua, membuat undangan penyuluhan dan daftar hadir. Outputnya adanya undangan penyuluhan dan daftar hadir, nilai dasar ASN-nya akuntabel, adaptif, dan kompeten. Ketiga, menyiapkan bahan penyuluhan seperti leaflet, lembar balik, tersedianya bahan penyuluhan. Adapun nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Keempat, melakukan penyuluhan tentang MPASI, terlaksananya penyuluhan MPASI. Adapun nilai dasar ASN-nya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda nomor 2 dan akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan praktek pembuatan MPASI. Adapun tahapan kegiatannya membuat undangan dan daftar hadir, outputnya yaitu adanya undangan dan daftar hadir, nilai dasar ASN-nya kompeten dan adaptif. Kedua, menyediakan alat dan bahan, outputnya tersedianya alat dan bahan praktek MPASI. Yang kedua, nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Yang ketiga, mempraktekkan cara pembuatan MPASI. Adapun outputnya yaitu terlaksananya praktek pembuatan MPASI. Adapun nilai dasar ASN berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kompeten. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda nomor 2 dan akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Kegiatan yang ke-8 yaitu penerapan pemberian makanan pendamping ASI, di mana tahapan kegiatannya yang pertama melakukan pengumpulan data balita yang gizi kurang. Adapun outputnya itu adanya data balita gizi kurang, nilai dasar ASN-nya kompeten dan adaptif. Yang kedua, melakukan penimbangan pada balita yang gizi kurang. Outputnya terlaksananya penimbangan pada balita gizi kurang. Adapun nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kompeten. Yang ketiga, mencatat hasil penimbangan. Adapun outputnya itu hasil penimbangan, nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda nomor 2. Kegiatan ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan kegiatan, di mana tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan hasil evaluasi kegiatan, outputnya adanya hasil evaluasi kegiatan, nilai dasar ASN berakhlaknya, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian menyusul hasil evaluasi kegiatan, di mana outputnya itu tersusunnya laporan kegiatan. Adapun nilai dasar ASN berakhlaknya akuntabel, kompeten, adaptif. Yang ketiga, membuat laporan hasil evaluasi kegiatan. Adapun outputnya itu adanya laporan kegiatan, nilai dasar ASN berakhlak, akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian tahapan kegiatan terakhir melaporkan hasil evaluasi ke mentor. Adapun outputnya itu laporan telah diterima, di mana nilai dasar ASN berakhlaknya itu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Pemda nomor 2. Adapun kegiatan ini akan memperkuat nilai organisasi yaitu nilai berakhlak. Ini jadwal tentatif kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan, di mana melakukan konsultasi dan minta persetujuan dengan atasan dan mengumpulkan data balita dan status gizi kurang akan saya lakukan di bulan Juli minggu pertama. Kemudian pembuatan media penyuluhan, membuat buku kandungan gizi bahan makanan lokal, dan membuat buku resep makanan pendamping ASI akan saya lakukan di minggu kedua bulan Juli. Melakukan penyuluhan pada ibu balita dan melakukan praktek pembuatan makanan pendamping ASI akan saya lakukan di minggu ketiga bulan Juli. Sedangkan penerapan pemberian makanan pendamping ASI akan saya lakukan di minggu keempat bulan Juli. Sedangkan evaluasi dan pelaporan kegiatan akan saya lakukan di Agustus minggu pertama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isnun Ayuwardani telah mempresentasikan rancangannya. Silakan stop sharing dulu. Izin stop share, Ibu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mentor, Ibu Wiwik Indrian, untuk memberikan penguatan, dukungan kepada Ibu Isnun berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.
yang terhormat Ibu Santi Rismawati, SIP, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Aspina, SPD, MAP, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Hasan selaku host. Ibu Isnun Ayuwardani selaku latsar yang saya kasihi. Pada kesempatan ini, saya selaku mentor sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan di PKM Totikum. Dan rancangan isunya sebelumnya sudah pernah dikoordinasikan kepada saya, dan saya harap kedepannya akan selalu berkoordinasi terkait isu yang diambil agar berkesinambungan, bukan hanya diaktualisasi saja, Ibu. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mentor, Ibu Wiwi. Selanjutnya kepada Ibu Uji, Ibu Santi Rismawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Coach. Yang saya hormati Ibu Wiwi sebagai mentor, kemudian Ibu Aspina sebagai coach, juga ada Pak Hasan ya sebagai Pak host, dan yang kita banggakan bersama yaitu Isnun Ayuwardani ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bersama pemaparan dari Isnun. Baik, saya akan menanyakan apa yang mendorong, saya panggil Isnun saja ya. Iya. Apa yang mendorong Isnun mengangkat kegiatan penyuluh pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten Tolikum ini? Tolong dijelaskan, Ade. Ya, baik Ibu, yang mendorong saya karena selama bekerja di sana selama 2 bulan itu Ibu, pada saat turun lapangan banyak ibu-ibu yang belum terlalu paham tentang pemberian makanan bayi pada anaknya. Di sana ada juga yang ibu-ibu anaknya baru berumur 2 bulan sudah diberikan makanan Ibu. Terus di mana sedangkan kita ketahui pemberian makanan pendamping ASI itu sangat penting dan ditambah lagi apalagi Ibu yang kurang pengetahuan tentang pemberian makanan ASI akan mempengaruhi status gizi anak, di mana di sana di Totikum dari pengukuran status gizi bulan Mei tahun 2022 ada 57 anak balita gizi kurang Ibu. Baik. Apa saja tugas Isnun itu selain memberikan penyuluh pemberian makanan pada UPT di Dinas Kesehatan Puskesmas tempat bekerja ini, Isnun? Tugas saya itu melakukan pemantauan status gizi, melakukan kegiatan posyandu ibu hamil, balita, remaja, dan lansia. Terus di puskesmas melakukan konsultasi gizi kepada pasien. Terus melakukan pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri, memberikan makanan PMT, makanan tambahan kepada balita gizi buruk, gizi kurang. Melakukan pengukuran lingkar lengan atas, Ibu. Ya, tentunya di dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, Isnun pasti ada data ya sebelumnya. Ya. Ada data ya, Dek? Ya, ada Ibu. Baik, baik. Isnun, bagaimana Isnun itu menerapkan nilai-nilai berakhlak di rancangan aktualisasi Isnun? Ya, yang akan saya nyalakan berakhlak itu akuntabel Ibu, karena di mana saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi, karena itu merupakan tugas dan fungsi saya, Ibu. Ya, coba dijelaskan lebih ini lagi tentang ASN berakhlak. Pertama itu orientasi pelayanan, di mana saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua kompeten, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang ketiga itu kompeten, di mana saya
meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang ketiga itu harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat itu loyal, di mana saya menjaga nama baik sesama ASN dan menjaga rahasia jabatan. Terus adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terus di mana kolaboratif, saya terus bekerja sama untuk menghasilkan menghasilkan kerjasama yang baik dan nilai tambah. Terus yang Ya, baik. Ya, tolong dilanjutkan ya. terus yang agenda 3 Ibu, manajemen ASN. Ya. Ya. Adapun kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu di mana saya melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, karena itu merupakan fungsi dan tugas saya. Adapun di mana Smart ASN-nya itu, di mana kegiatan ini saya menggunakan media digital untuk melaksanakan tugas Ibu. Baik. Ya, baik. De Isnun, nanti saya sudah membaca aktualisasinya ini, rancangan aktualisasinya ini. Tahapan kegiatan juga saya sudah lihat bagus. Tetapi masih ada ini penulisan kata-kata, nanti jangan yang disingkat-singkat ya, Dek. Oh iya. Nanti diperjelas singkatan itu apa, sehingga saya juga sebagai penguji memahami, juga Ibu Kot juga seperti itu di dalam penulisan ini ya. Tolong ini lagi, dilengkapi lagi. Kemudian nanti di aktualisasi akhir nanti tolong ditampilkan datanya untuk di kecamatan ini ya, Totikum ya, dan juga tolong dibuatkan nanti foto atau berupa video ya. Oh iya. Jangan cuma foto saja, tetapi ada video yang bergerak, jadi sehingga kita bisa juga melihat untuk di kecamatan kegiatan aktualisasinya ini di Kecamatan Totikum ini, Isnun ini bisa menambah nilai-nilai untuk di kecamatan dan organisasinya si Isnun. Mungkin seperti itu Ibu Coach. Ya, silakan. Ya, Ibu. Baik, mungkin sampai di sini Ibu Coach pertanyaan saya akhiri. Terima kasih Ibu Mentor sudah Terima kasih. mendukung rancangan aktualisasi dari Isnun. Saya melihat juga penulisannya juga bagus. Tolong dilengkapilah di kata-katanya, ada yang kurang itu tolong di ini ya. Diperbaiki ya. Iya Ibu. Ya, barangkali cuma Makasih, itu Ibu. dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu penguji